A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah. Ayat hari ini ayat yang mengingatkan saya berulang-ulang tentang betapa sesuatu yang kita jalani di dunia ini di luar kendali dan di luar kuasa kita. Makan kepiting di Pulau Karimunting, we are nothing, Allah is everything. Ini buktinya. Walau annana nazalna ilaihimul malaikah. Di juz ke-8 ini Allah buka dengan kalimat walau annana nazalna ilaihimul malaikah. Besok tanggal 29 Desember itu yang kumpul 4 ustadz, bahkan lebih. Yang dipasang di poster wajahnya 4. Tapi ustadz-ustadz yang lain yang datang banyak. 4 asatid itu kumpul, kalau bahasa kami ustadz kampung gitu. Saya dari Pulau Kalimantan, Ustadz Salim dari Jawa Tengah, Jogja, Ustadz Habib Muhammad bin Anis dari Jawa Timur, lalu Ustadz Abdul Somad dari Sumatera. Kita kumpul di Jakarta. Beda pulau, beda suku, beda background. Kok kumpul? Ya namanya kumpul keluarga. Tapi kalau kita mau tadaburi ayat ini, walau annana nazzalna ilaihimul malaikah. Yang tablik akbar besok bukan kami berempat, tapi malaikat Jibril, Israel, malaikat maut, malaikat Ridwan, malaikat Malik, semua kumpul, perform gitu. Ini mentadaburinya supaya mudah antum paham. Wa kallamahumul mauta. Pembicaranya, ustadz-ustadznya, Syekh Ali Jabir, almarhum. Ustadz Arifin Ilham, almarhum. Kiai Haji Zainuddin MZ, almarhum. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, siapa lagi? Buya Hamka. Siapa lagi yang udah meninggal? Jadi, orang-orang itu kumpul semua. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in kubula. Biasanya kalau ada event itu kita bayar. Atau mungkin suruh infak, diajak untuk berinfak, bukan disuruh ya, diajak, dihimbau untuk berinfak. Ini enggak. Di event itu, siapapun yang datang, dikasih apa yang dimau. Ustaz Ero mau apa? Kasih. Adia maunya apa? Kasih. Amun maunya apa? Kasih. Ustaz maunya apa? Kasih. Semua yang datang, dikasih semua hajatnya. Keren enggak? Pembicaranya siapa? Malaikat. Terus? Orang yang sudah meninggal. Terus dikasih hadiah. Maka nuliyu minu. Ma di situ manafyu. Tidak akan mungkin bikin mereka tuh beriman, kata Allah. Oh ternyata iman itu mahal. Banyak orang abang kakak tidak sadar gitu. Dia punya masalah nih. Terus lari ke masjid, nangis-nangis di masjid. Dianggap, dibilang, Ustaz, mana masalah saya kok tidak selesai? Kau ada di masjid itu sudah hadiah pembuka dari Allah. Karena banyak orang sudahlah bermasalah jauh dari Allah. Sakit stroke tidak sholat. Sakit stroke malah ke dukun. Ya kan? Udah miskin, dagangan seret, malah datang ke dukun beli penglaris. Kalau memang dukun tuh bikin dia kaya, dia dulu lah yang pakai barang itu. Sama kayak ada jomblo ngomong sama Ustadz, Ustadz, tolong dong carikan saya jodoh yang cantik, hafizoh, taat, pandai masak, dan segala macam. Kata yang didatangin, kalau ada barang itu akulah ngembatnya duluan, kata dia. takkan aku kasih ke kau.
Makanu liyu'minu. Makanu. Ini angle yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Allah pakai fi'il mudhari dan juga Allah pakai lafaz jamak. Belum pernah saya sampaikan. Ma-nya pakai mana view? Tidak. Kanu liyu'minu. Berarti ditegaskan di ayat akhirnya. Illa ayyasha Allah walakinna aktsarohum yajhalun. Ma makna yajhalun? Masa bodoh. Ada orang tidak mau. Coba bilang. Ada orang tidak tahu. Ada orang tidak mau tahu. Ada berapa jenis? Satu tidak mau. Bang, apa tidak main badminton? Tidak mau saya. Bang, kenapa tidak main pingpong? Wah, saya tidak tahu cara mainnya. Satu tidak mau, satu tidak tahu. Bang, di situ ada main pingpong loh. Oh, iya ke? Tak peduli saya. Jadi yang paling parah yang mana? Yang ketiga. Ndak mau tahu. Walau annana nazalna ilaihimul malaika. Allah pakai lau di depannya. Lau itu perumpamaan dan itu tidak terjadi. Jika seandainya aja. Tapi abang kakak garis bawahin kata-kata walakinna aktsarohum. Walakinna aktsarohum yajhalun. Lompat sebentar boleh? Kita lompat ya. Materi hari ini agak serius kayaknya. 1, 2, 5. Kenapa kok sampai segitunya Ustadz Ayaman? Karena hidayah ini memang barang mahal. Cobalah lihat. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi kalau memang dia dikehendaki oleh Allah untuk dapat hidayah, enggak perlu tuh dikasih masjid makan-makan tuh, enggak perlu. Enggak perlu dibikinkan kajian terus ada door prize umroh, itu enggak perlu. Udah begitu jangan datang, Mas. Kita bikin kajian, kita kasih makan, ya. Apa lagi biasanya? Siapin wedang uwuh, siapin minuman jahe, kasih jus, wifi gratis, pakai kupon. Nggak datang, memang asem memang. Kita yang di masjid ini mikirkan terus, gimana caranya supaya orang-orang ini mau dekat sama dakwah, mau datang sama kebaikan. Mikir, oh salah metode nih, ganti lagi. Pokoknya gimana caranya? Oh Allah, gini rupanya Allah bilang. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Makanya kita minta, Rabbishrah li sadri. Allah tolong lapangkan dada saya. Lapang dada tuh abang kakak, salah satu tanda, salah satu cara supaya kita bisa terima hidayah. Yuk, hati lapang, hidayah datang. Apa hati lapang? Hidayah datang. Makanya kemarin saya bilang, kalau marah-marah tuh kita kalah. Kalau marah-marah kita susah. Marah sama dengan kalah, marah sama dengan susah. Hari ini marah menghalangi hidayah. Nih. Marah sama dengan susah. Marah sama dengan kalah. Marah tak dapat hidayah. Karena di sini 6125 fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sampai di sini bisa dipahami abang kakak kenapa kita tidak boleh ngomel-ngomel, tidak boleh marah-marah, tidak boleh baper. Ustadz, saya sudah berusaha loh Ustadz untuk mengajak orang itu ke masjid, untuk mengajak mereka itu berdakwah. Bukan tugasmu le ngasih hidayah. Ayatnya lo jelas. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dia dengar aja hayya 'alas shalah, tergerak langsung hatinya. Hayya 'alal falah. Kok enggak mempan kata Allah, peka benar telinganya. Kasih masalah, cucuk pakai masalah, ditipu kawan, dilarikan duit, baru datang nangis-nangis ke masjid.
Bagus nggak? Bagus daripada datang ke diskotik. Tapi masa iya gitu, apa? Datang ke masjid hanya waktu susah. Ya, famay yuridillahu ayyahdiyahu. Apa syaratnya orang kalau mau dapat hidayah? Apa tanda-tanda dan sinyal dari Allah? Yashrah sadrahu lil Islam. Al-An'am 125. Terjadi perdebatan ulama kayaknya di belakang itu. Telinga saya insya Allah ada saya pasang di mukena situ. Udah? Jadi lapang dada ini Masya Allah. Yuk sekali lagi. Hati lapang, hidayah datang. Hati lapang, rezeki datang. Hati lapang, lunas hutang. Amin ya Rabbal Alamin. Utang lunas ya Allah. Banyak yang punya utang ya Allah. Wa may yurid ayyudillahu. Siapapun kata Allah yang akan dipilih untuk disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yassa'adu fis sama. Makanya dia kalau nengok orang beli kulkas, dia yang panas dingin. Dia nengok orang pergi umroh, ya kan dia orang naik umroh atau naik haji, dia naik juga. Naik tensi darahnya. Orang beli rumah, dia masuk rumah sakit. Ini yaj'al sadrahu. Masih kata-kata sadar loh. Yashrah sadrahu. Rabbish rahli sadri. Masdarnya syarhus sadar. Orang lain bikin event, dia kejang-kejang. Apa susahnya kau tengok event bagus, tinggal support, dukung, doakan. Oh, kau nggak bisa nge-like, nggak bisa nge-repost. Ya udah bisa. Ngapa nggak bisa nge-repost saya, man? Nggak ada kuota misal gitu. Ya tinggal doakan, semoga Allah lancarkan, semoga Allah mudahkan. Simple betul. Hati lapang itulah sumber rezeki semuanya. Tapi kalau udah hati sempit, walah. Betukuk budak tuh. Kata Rasulullah, kalau benar hati itu benarlah semuanya. Rusak hati itu rusak semuanya. Jangan kita pikir cuma badannya yang rusak. Semua aktivitas. Karena tadi, begitu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yassa'adu fis sama. Sudahlah sempit, sesak. Sakitnya. Sempit dan sesak. Jazakumullah khair. Yassa'adu fis sama. Ada yang anak gunung enggak di sini? Pernah dulu naik gunung gitu atau pernah ada mapala? Ada? Ada ya? Bagaimana strategi antum naik gunung? Hah? Istighfar. Begitu nengok, astagfirullahaladzim, udah langsung turun. Apa yang abang kakak lakukan ketika mau naik gunung? Pasang strategi. Makin tinggi ke atas, makin ringan beban bawaannya. Di beberapa tempat titik digali pakaian-pakaian kotor yang tidak perlu dibawa, ditinggalkan. Makin di atas, makin ringan. Tapi tahu, di atas gunung itu oksigennya tidak enak seperti di bawah. Naik gunung itu sesak abang kakak. Beberapa bahkan meninggal kan? Ini naik ke langit, gimana ceritanya? Pernah naik pesawat kan, telinga kayak ketekan gitu? Ini yang Masya Allah, tabarakallah abang kakak. Itu bukan telolet ya? Belum jamnya. Jadi abang kakak, kalau memang orang itu mau dikasih hidayah sama Allah, hatinya lapang. Hatinya girang, bahagia. Cuma kalau pakai istilah syarhus sadar, lapang dada, itu cemana Yaman mau ini kan? Maka dikasih satu kata yang kira-kira bisa mewakili lapang dada itu. Bahagia. Apa simbol syarhus sadar, lapang dada? Bahagia. Jadi kalau memang kau benar, kenapa kau tidak bahagia? Kau senang, iya, nampak senang. Atau pura-pura bahagia. Satu kata yang mewakili
Itu semua termasuk kenapa orang tuh bisa berkumpul bersama keluarga, itu karena lapang dada. Syarhus sadar. Jadi Allah pakai istilah sadar. Sadrun. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi gimana caranya Yaman mendeteksinya? Gampang. Lihatlah orang yang sedang dapat nikmat, lalu apa perasaanmu saat ngelihat orang itu dapat nikmat? Mulut ini kan bisa bohong ya. Masya Allah loh, antum ini luar biasa. Di depan, belakang, lucu dia. Betul gak? Nah, gimana caranya? Ngeceknya gampang. Apa yang kita rasakan ketika ngelihat saudara kita, kawan kita, teman kita, dapat nikmat? Kita akan bilang, Alhamdulillah, Masya Allah, ikut senang, ikut bahagia, ikut suka. Ketika teman kita lagi susah, kita ikut sedih juga, ikut doakan, ngerasakan apa yang dirasakan. Maka saya bilang, barometer syarhus sadar, salah satunya indikator yang paling mudah, cepat-cepatlah berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Gimana cara deteksinya? Cepat-cepatlah berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Bukan ikut merasakan bahagia saja, tapi bersegera. Cepat-cepatlah. Ini Bang Holis, insya Allah berangkat jam 8 ini berangkat. Nanti malam ya pesawatnya. Oh, jam 11 pesawatnya. Masya Allah. Tadi planningnya jam tanggal 30. Ternyata maju. Ke Tanah Suci atau Tanah Abang? Tanah Suci. Nama Instagramnya Pelayan Baitullah. Berarti dia nih Khadimul Haramain di sini ada tulisan tuh. Nah, itu tuh Khadimul Haramain itu levelnya Raja Salman, Raja King Abdul Aziz. Nah, Pelayan Baitullah dia levelnya. Nyapu, ngepel, lap kaca, nyedot debu, gulung karpet. Nanti ada yang bilang gini, saya gulung karpet gak Yaman, saya nyedot debu gak? Wow, tada gak diberangkat-berangkatkan umroh, bibir kau jelek. Kau SE. Kita paham gak sih SE? Si cangkem elek. Maka kau tak berangkat, mulut kau jelek, asli. Cangkemmu elek. Nggak mau orang berangkatkan si cangkem elek itu. Si cangkem elek ini the opposite of man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik-baik atau diam. Ya, kau kerja sesuai SOP aja. Masuk jam, ada istilah tenggo, pernah dengar tenggo enggak? Teng langsung go. Jam 4 selesai kerja nih. Jam 4 kurang 15 dia udah ngerapikan meja dah. Begitu teng jam 4 betul-betul hilang dia tak ada di tempat. Kau berhitung kerja. Ya Allah pun berhitung lah. Itu kalimat mama saya yang saya ingat terus. Kau jangan berhitung, ringan tangan, bantu-bantu orang, mudah-mudah lah bantu orang. Jangan nak berhitung, nanti Allah berhitung juga sama kau. Ini kan bukan tugas saya, Ustaz. Nah, itu tadi saya bilang, ada orang mau, ada orang tahu, ada orang tidak mau tahu. Tidak mau, tidak tahu, tidak mau tahu. Maka saya memilih di mana tempat yang pas cocok untuk model-model instruksi mama saya nih, tidak usah berhitung-berhitung. Ya di masjid 24 jam iktikafnya. Memang masjidnya kecil, cuma 11 meter kali 17 meter. Ini mungkin cuma berapa nih? Berapa kali berapa? Tidak sempat hitung ya. Saking luasnya nih. Mama saya bilang, kau jangan berhitung. Ya saya pernah cerita kan, ceramah, khutbah Jumat di masjid luar, waktu itu ya udah lumayan lah. Ada yang 500.000, ada yang 750.000, bahkan ada yang 1 juta, 1,5 juta. Di Munzalan, dapat 2 M saya. Makasih mas. Kalau saya pergi keluar, saya dapat duit. Jelas tuh, bisa untuk seminggu. 1 kali amplop itu. Tapi di Munzalan tidak ada yang khotib. Biasa kalau habis khutbah, sebelum khutbah gulung kabel pakai training gitu ya. Nyedot debu gitu. Kita berhitung. Ya udah rezekinya juga berhitung. Dulu saya berpikirnya, ya Allah aku pengen umroh. Hari ini alhamdulillah dengan izin Allah, berpikirnya, siapa yang mau diumrohkan? Siapa lagi yang direkomendasikan? Ada kan golden ticket di tangan saya ini. Tiap bulan tuh ada terus. Mereka minta saya, Ustaz boleh dong berangkat umroh? Enggak, saya bilang, jangan gitu cara berpikir kita.
Kalau Ustadz berangkat umroh sama Ayaman misal gitu, nggak cukup waktu saya. Saya bilang, mau nggak kita berangkatkan orang-orang yang saya tunjuk? Nah boleh Ayaman. Tentu kita pakai skala prioritas dong. Apa fungsinya orang ini berangkat? Kenapa dia diberangkatkan? Pasti ada big why-nya. Loh kita jelas-jelas berangkat tak pakai duit kok. Harus ada karya, harus ada prestasi yang dibuat. Kau berhitung-berhitung, orang pun berhitung juga pasti. Apa gitu Allah? Ada orang yang berbuat karena manusia. Ada yang berbuat karena Allah. Nah yang berbuat karena Allah tidak nampak Bang. Tapi Allah punya sejuta cara untuk berangkatkannya. Maka saya bilang tadi kan, kenapa kok ngerasa sudah benar? Nih kemarin nih materi kemarin. Yuk, lihat tak materi kemarin. Yuk, benar. Kebenaran. Pembenaran. Dibenar-benarkan. Merasa benar. Mana yang benar? Di antara 5 ini yang paling benar? Kebenaran. Kebenaran bahasa Arabnya apa? Al-Haqqu. Al-Quran itu Al-Haqqu. Iya. Ada juga yang dibenar-benarkan. Membenarkan kenyataan, bukan menyatakan kebenaran. Yang paling parah tuh merasa benar. Kena sindir balik. Di tempat kerja saya Ustadz, kita ringan tangan malah dijadikan kerjaan ditambah terus yang lain malah enak-enakan, jatuhnya nggak adil atasannya. Ini yang terjadi kan. Maka saya bilang, kalau aku di tempat kerja tak cocok kayaknya. Karena atasanku masih manusia. Itu kenapa saya pilih ini pilihan ya. Saya pilih berhenti dari dunia training, dunia seminar, dunia motivasi, dunia hotel, dunia trainer dan coach-coachan itu. Makanya ada yang fitnah bilang, Lukman tuh bukan ustadz, dia tuh trainer, dia tuh motivator. Sok-sokan jadi ustadz. Iya, kau benar, aku salah, aku minta maaf. Saya tuh dulu di training itu, waktu di seminar-seminar itu, 1 jam 5 juta. Paling sedikit. Ngomong sejam aja, cuy, 5 juta saya dapat. Enak gak, bro? Semua secuih itu saya ngomong tuh. 5 juta. Kita berapa sekali ini? 2M. Begitu pindah jadi PR, kan tadi public relation perusahaan kan. Begitu saya pindah jadi public relationnya Allah, ya kan, jadi khotib Jumat, ngisi majelis taklim, emak-emak, ibu-ibu, belum punya sound system mereka. Saya pernah datang ke majelis taklim, yang Masya Allah yang datang tuh hampir 1,5 orang gitu. Saking ramainya. Dan pulang tuh betul-betul dapat 2M itu. Tapi saya ngelihat ketulusan doa itu yang saya tidak dapat di tempat lain. Saya bilang memang duitnya tidak sebanyak secuih-cuih saya waktu yang 5 juta sejam tuh. Bahkan pernah saya 1,5 jam. Itu 2012 loh. Red card-nya saya tuh 5 juta. Ngomong setengah jam, 5 juta betul-betul dikasih. Dan saya minta. Saya tidak mau ngomong. Saya akan ngomong, mana permintaan Bapak? Apa yang harus saya sampaikan? Bisa. Internalisasi corporate value, integrity, dan segala macam. Sini, mana? Materi-materi, biar saya sampaikan. Langsung bikin PowerPoint, edit, selesai, tampil perform. Begitu masuk masjid, begitu masuk majelis taklim, benar-benar 2M dibayar. Setan bisi, itulah kau, sok kaya. Jangan kau tinggalkan dunia event nih. Sekali pegang event, 88 juta uang cash di tangan. Enak betul. Tapi begitu masuk, setan goncang saya kan. Janganlah, tebal amplopnya. Senang hati. Beli Pampers, beli apa, borong semua. Begitu di kasir buka, 5.000 semua isinya. 75.000. Udah borong banyak. Kita tebal lah tadi itu kan, pede ya gitu, tidak buka-buka. Begitu mau bayar kurang duit kan? Apa kata kakak yang jaga itu? Sering saya ceritakan kan, Bang, kurang ke duitnya? Janganlah kuat. Malu lah kita. Kurangkan lagi lah barang-barang. Antum-antum yang hari ini ada di masjid ini, mumpung kita semuanya dengar ya, kawan-kawan, apalagi anak-anak saya yang di masjid SDM. Berhitunglah kita sama Allah. Aku udah kok tadi ngepel yang depan. Masa aku nyuci piring lagi? Berhitung ya terus. Kau tengok hidup kau jadi apa.
Kenapa saya pindah dari perusahaan manusia ke perusahaan Allah? Karena saya tahu majikan saya, tuan saya, bos besar saya itu, yang punya dunia dan seisinya. Memang khidmatku cuma di sini, seupil, 11 meter kali 17 meter. Di situ aja saya berputar. Tapi jangkauan Tuhan saya, majikan saya, bos saya ini, sedunia-dunia dan seisinya. Memang Munzalan itu cuma 11 kali 17 kan? Dan yang saya amat sangat syukuri, bukan cuma saya yang rasakan dampaknya Munzalan ini. Holis ngerasakan, kita semua ngerasakan enggak? Jadi masjid itu punya Allah. Tuhannya Allah. Ownernya Allah Subhanahu wa taala. Kau kerja sama bos yang punya dunia. Kalau kerja di perusahaan apa gitu, dia cuma punya saham sekian persen, cuma punya duit 3 triliun, 100 triliun, 1000. Serece itu. Kau menghamba-hambakan diri, jilat sana, jilat sini, injak sana, injak sini. Kau kerja sama makhluk. Ini yang di masjid, kerja sama Khalik. Cuma tadi saya bilang, tidak semudah itu memahamkan hidayah itu. Sakit emang. Dari teras jadi masjid tuh, konsep dah otak. Hah? Oke? Konslet otaknya langsung. Piye. Dulu. Sekarang wis jalan lurus, jalan terus. Kerja sama Khalik. Jadi mudah-mudahan hati kita bisa lapang, bisa senang, bisa bahagia. Ngadapin apapun, contoh ya, ada akun namanya aktivis pipis, dia nanya, itu jenggot apa akar gigi pak? Katanya. Ini namanya jenggot, ini namanya hidung. Abang yang nanya atau kakak yang nanya, ini saya doakan mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah, diangkat derajat sama Allah. Kalau sedang sedih semoga dibahagiakan, kalau sedang sempit semoga dilapangkan, kalau sedang sakit semoga disembuhkan Allah. Mudah-mudahan sehat terus ya, panjang umur, murah rezeki. Dah, lanjut nih. Ada benar, apa? Ada kebenaran. Ada pembenaran. Dibenar-benarkan dan merasa benar. Merasa benar, merasa paling benar. Ya kan? Gimana cara ngadapinnya? Ya, lanjutkan. Ya gitu. Antum benar. Saya salah. Saya minta maaf. Udah. Apa tadi yang mau kita pelajari pagi hari ini? Kita ngomong tadi tentang apa? Kita ngomong tentang syarhus sadar. Langsung bunyi kan? Dan seperti biasa, TikTok, Instagram sama Facebook nggak mungkin ada. Jadi tadi apa ayatnya saya buka? Ingat nggak tadi? Saya buka dengan kalaulah turun malaikat. Turunlah orang mati. Turunlah semua yang diinginkan. Maka orang-orang ini tidak akan bisa beriman, kata Allah. Kenapa tidak beriman? Doyikon harojan ka'annama yas'adu fis sama. Jadi mudah-mudahan abang kakak, mudah-mudahan ya, kita semua dikasih hati yang lapang supaya hidayah bisa cepat datang. Apa tanda orang itu berhati lapang? Bahagia. Jadi kalau sekadar caci maki, ya kan?
Saya tidak bahas antum ya. Antum benar udah. Benar. Saya salah. Saya minta maaf. Oke? Jazakumullah khair. Semoga Allah mudahkan urusan. Ya, famayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi kalau mau dapat hidayah, hatinya harus siap-siap terima pujian, tapi harus siap juga terima caci makian. Caci maki yang datang dari orang, ya kan? Itu tidak seberapa dibanding aib yang asli. Maka kemarin saya mengingatkan diri saya juga. Antum masih ingat yang ini? Gimana foto? Ini. Kurang-kurangilah, ayo. Membuktikan sesuatu kepada manusia. Karena kecil dihina, banyak dicurigai, salah dicaci, bahkan benar pun digibahi. Jadi memang tidak ada tidak ada benarnya. Masih ingat cerita singa, harimau sama keledai? Apa kata keledai? Rumput itu biru. The grass is blue. The grass is blue. Kata keledai, rumput itu biru. Harimau bilang, rumput itu hijau. Berkelailah dua ini sampai heboh, ribut, kedengaran. Sampai ke raja hutan. Siapa raja hutan? Singa. Singa bilang apa? Ada apa kita berdua ini ribut-ribut? Ini paduka yang mulia, kata si keledai. Singa bilang rumput itu hijau. Saya bilang rumput itu biru. Betul kan saya, paduka yang mulia, kata si keledai. Ya kan? Apa kata singa? Lalu pendapatmu bagaimana, harimau? Ya, rumput itu hijau paduka. Walaupun saya tidak makan rumput, tapi saya tahu rumput itu warna hijau. Ini keledai bilangnya rumput itu biru. Maka kata raja singa, bukan raja singa, kata raja hutan, dia bilang, yang benar keledai. Kau aku hukum. 3 hari tak boleh ngomong. Makin marah ini harimau. Kesal sekali dia. Dongkol betul. Apa kata keledai? Saya menang. Yes, aku menang. Lompat-lompatlah keledai ini. Cerita kemana-mana. Lalu bilang, apa? Aku menang lawan harimau. Aku menang lawan harimau. Balik keledai ini melompat-lompat dengan kemenangan egonya. Lalu si singa didatangin sama harimau. Paduka yang mulia, selama ini engkau memutuskan sesuatu sangat bijaksana dan bijaksini. Bijaksana dan bijaksini. Dah? Lalu kata si siapa? Kata si singa, emang kenapa? Dia bilang, ya masa kau putuskan sesuatu yang tidak pas, tidak sesuai. Kata si singa, justru aku putuskan keputusan kemarin itu untuk menyelamatkanmu, wahai harimau. Emang kenapa? Kata si harimau, salah saya di mana? Rumput kan memang hijau. Kau tahu ke, kata singa, rumput itu hijau? Kata singa, kata harimau, iya. Aku pun tahu rumput itu hijau. Tapi yang ku tegur kau tuh harimau. Ngapain berdebat sama keledai? Kau downgrade.
Orang berdebat itu Abang Kakak tidak cari kebenaran, dia cari pembenaran dan merasa benar. Tidak akan habis waktu kita, tidak akan cukup untuk berdebat. Tinggal bilang kau benar, ya kan? Aku salah, aku minta maaf. Terima kasih masukannya, terima kasih sarannya. Jazakumullah khairan. Suami naik keledai, istri di bawah, salah enggak? Istri turun, istri yang naik keledai, suami yang di bawah. Apa kata orang? Suami takut istri. Suami istri naik keledai. Iya kan? Habis itu, begitu keledainya digendong, lebih salah lagi. Jadi tidak akan ada benarnya. Tinggal bilang, iya betul, antum benar. Saya salah. Saya minta maaf. Apalagi cerita yang lain? Cerita ular lawan gergaji. Ular jalan, tersenggol sama gergaji. Begitu tersenggol gergaji, apa kata ular? Wah, musuh nih. Dipatok sama ular, sumbeng bibirnya. Wah, kurang ajar ini gergaji. Dipatok lagi, sumbeng lagi. Oh, enggak bisa nih kata ular, ku belet dia. Dibelet gergaji itu sama ular. Akhirnya yang terjadi apa? Mati. Yang mati siapa? Pernah dengar hadis tentang menghindari perdebatan walaupun benar? Di mana tempatnya? Kalau saya lebih milih tidak apa-apa di pinggir surga daripada di tengah-tengah neraka. Maka kalau ada orang ngajak debat, nantang-nantang apa gitu, ya saya bilang, saya mengucapkan terima kasih, antum benar, saya salah, saya minta maaf, jazakumullahu ahsanal jaza, doa yang baik-baik untuk yang mendoakan, begitu. Tidak akan pernah. Dan antum boleh cek track record saya selama kurang lebih 12 tahun, pernah berdebat atau enggak? Pernah memilih untuk meladeni atau enggak? Pernah enggak? Siapa yang sama-sama saya? Pernah nengok saya berdebat? Ini sholawat pakai Sayyidina, ini enggak pakai Sayyidina. Enggak ada saya bilang enggak pakai Sayyidina itu. Karena dia dengan pemahamannya sendiri, dengan takzimnya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa paham pola-pola dasar. Jadi ketika materinya syarhus sadar, langsung Allah kasih sinyal. Mungkin kalau jadi judulnya yang lain, beda ujiannya. Jadi antum tahu rasanya duduk di sini sambil mikirkan materi mau nyampaikan apa satu jaman, nengok kolom komentar yang masya Allah tabarakallah itu, ya bisa blok, bisa bilang goblok, bisa. Tapi enggak, Hayamat kan nyontohkan sama antum semuanya. Mudah-mudahan syarhus sadar itu Allah kasih ke kita semuanya. Apa syarhus sadar? Lapang dada, lapang hati. Coba sekarang dibalik, seandainya Abang Kakak, saya mengikutkan nafsu saya. Ya, saya akan ngomong seperti orang Jawa. Ojo dikeplai, mesake dipateni mawon. Gitu. Gimana Mas Sahid? Ojo dikeplai, mesake dipateni mawon. Halus enggak bahasa saya itu? Hah? Halus kan? Enggak kasar loh saya. Kafir, enggak boleh katanya. Kafir gitu. Gimana? Boleh enggak? Hah? Mana yang wong Jawa, mana wong Jawa sini? Ada enggak? Hah? Ojo dikeplai, mesake iya dipateni mawon. Hah? Lebih parah. Halus loh saya ngomong itu. Kalau dipateni wae itu kasar. Dipateni mawon gitu. Gimana Mas Sahid? Halus enggak? Tapi bisa jadi psikopat.
Mawon itu kan halus kan? Meriki mawon gitu ya. Rene oleh, Rene. Oh, itu kan Surabayaan. Mas, monggo, meriki. J gitu kan. Nah, kan halus. Ojo dikeplai. Masa? Terus gimana? Oke. Aduh. Ya udah, lapang hati. Jadi, kalau dulu lapang dada itu kita berpikir supaya hati lapang rezeki datang, hati lapang lunas hutang, hari ini kita naik lagi. Hati lapang hidayah datang. Sip? Karena hidayah itu mahal abang kakak. Mahal. Itu namanya legit nyelekit. Macam luka tak berdarah. Oh iya ke? Lihatlah wajah saya nih loh. Ojo dikeplai. Mesak ke. Ya Mas Said? Ada wong Jogja ini. Terus? Ada kalimat dulu almarhum salah satu pemimpin lah di negeri ini. Selesaikan. Sikit ya kalimat itu, satu kata. Selesaikan. Ma makna selesaikan? Ma maknahu? What is the meaning of selesaikan? Ma makna anhi? Itu terkenal tuh kalimat itu, satu kata aja. Panggil, duduk, ngomong panjang kemana-mana. Satu ya, selesaikan. Dah hilang tuh barang. Tahu yang saya maksud apa? Paham enggak nih? Satu kata. Selesaikan. Jangan Ustadz, itu bahasa-bahasa mafia. Mama saya biasa gak bilang, bang selesaikan kerjaan kau bang. Mama saya biasa bilang gitu. Mama saya biasa. Bu Sukri juga bilang gitu. Ibu ideologi saya kan. Kowele, ojo mutung. Ojo ngambekan. Apa yang kamu sudah mulai harus kamu selesaikan. Sama mama ideologi saya bilang gitu. Tak jadi saya merajuk, tak jadi saya bubarkan GIB itu. Oh, rupanya selesaikan tuh al-a'malu bi khawatimiha. Apa yang sudah saya mulai harus saya selesaikan. Kemarin dalam perjalanan saya dari Kucing ke Pontianak sambil ngobrol sama Ustadz Nizar, saya bilang, saya ngelihat teman-teman Paskas di daerah-daerah, ngelihat kawan-kawan yang masih mikul-mikul beras, teman-teman yang ngurus masjid, itu saya pribadi ya Bang Kakak ya, merasa sangat berdosa dan seperti pengkhianat kalau saya ninggalkan medan perang ini. Yang ngajak mereka ke masjid, yang ngajak mereka bikin masjid, yang ngajak mereka mikul beras kan saya. Kalau saya check out atau keluar dari masjid ini, atau keluar dari kebaikan atau kemaslahatan atau amal soleh ini, saya lah pengkhianatnya. Dan antum lihat dalam banyak referensi, meninggalkan medan perang itu termasuk al-kabair. Iya kan? Allah udah kasih kita banyak loh Bang Kakak di masjid ini. Dan satu yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun, namanya hidayah. Kerja di perusahaan Allah. Dipilih sama Allah. Pertanyaan basic aja. Dulu, Buya ingat gak Buya? Awal-awal kita, saya bilang gini. Ada gak orang di luar sana yang lebih soleh daripada kita? Hah? Banyak sekali. Ada enggak orang yang lebih bagus bacaan Qur'annya daripada kita? Banyak sekali. Sampai jatuh kamu kena itu. Berat dalam pertanyaan itu. Ada enggak orang yang dosanya lebih sedikit daripada kita? Hah? Banyak sekali. Ada enggak orang yang dosanya jauh lebih sedikit dan pahalanya jauh lebih banyak, lebih kaya, lebih sukses daripada kita? Ada? Banyak. Terus kenapa Allah pilih kita? Kenapa kita yang dipakai sama Allah nih? Yang tidak ngerti ilmu, banyak dosa, banyak aib, banyak kesalahan. Kok kau yang dipilih Allah untuk mikul beras? Kok kau yang dipilih Allah untuk jadi imam sholat? Kok kau yang dipilih Allah untuk ngerintis masjid? Kenapa kau yang dipilih Allah?
Apakah Allah kekurangan stok orang-orang kaya? Kok ia yang ngurus masjid kok yang miskin-miskin gitu loh. Yang nggak punya duit. Kadang punya duit untuk dirinya sendiri, ya ngepas-ngepas. Adalah dulu kan orang ya. Kok orang-orang begini yang dipilih sama Allah? Emang yang kaya-kaya koruptor-koruptor itu? Kalau misalnya 300 triliun tuh dipakai untuk dakwah, cuma 6 tahun ya penjaranya. Ngomong apa nih? Ini yang ojo dikeplai itu. Iya, mesak ke. Antum mau cari keadilan di dunia ini. Tidak ada keadilan di dunia ini. Tidak ada keadilan di dunia ini. Keadilan itu nanti di padang mahsyar, di akhirat. Kuburan nanti, sampai jumpa di alam barzah. Sampai jumpa di alam keabadian. Kalau masih di dunia, tidak fair. Betul tak? Kalaupun dia masuk, VIP tidak dia? Dia masuk VIP tidak? VIP di dalam, dia bisa pakai AC, dia bisa keluar, dia bisa nonton, dia bisa keluar negeri kemana-mana. Waktu yang ngatur semuanya. Nikmatilah. Itulah adilnya Allah. Makanya diciptakan akhirat. Untuk mengazab, membantai orang-orang yang busuk hatinya, busuk pikirannya, busuk mulutnya. Maka kita nih hari ini nahan gitu di dunia ini. Karena punya iman. Kita bertahan karena bertuhan. Kita bertahan karena beriman. Kenapa masih bertahan? Beriman. Kenapa masih bertahan? Yarhamukallah. Karena masih bertuhan. Tak apa-apa, sebentar kok. Sebentar ya man, sebentar. Kalau matinya nanti siang, udah tinggal hitungan jam nih. Sekarang jam berapa? Jam 6 lewat. Paling ya 5 jam lagi mati dah. Dan mohon maaf ya Bang Angka, belum ada yang pernah balik loh. Masuk kuburan balik lagi itu belum ada. Bikin testimoni ke gitu ya. Cerita pengalaman di sana tuh kayak apa. Masuk hilang dah. Maka syarhus sadar ini ya Bang Angka, modal kita untuk dapatkan hidayah. Berlapang-lapanglah, jangan berhitung. Antum sedang kerja di perusahaan terbaik, ya udah cari mukanya sama Allah. Memang ada CCTV tuh, tengok tuh, CCTV, coba tengok. Apa tuh CCTV? CCTV itu buatan Cina kan? CC. Itu bisa rusak, bisa terbatas kuotanya. Tapi ada CCTV, sisi kanan, sisi kiri. Ini yang bikin kita harus tetap baik, kapanpun, dimanapun. Ditengok manusia atau tidak ditengok manusia, tidak ada urusan. Nanti Allah lah, kan kita bilangnya berbuat karena Allah. Apa arti bacaan sholat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita baca tuh? Ada ayaman, sibuk semuanya. Tak ada ayaman, hilang semuanya. Kita musyrik, ganti Tuhan. Tak usah nyembah saya bukan es krim, tak usah dijilat. Saya pun tidak bisa ngerubah nasib kita. Ngapain kita cari muka sama saya, rugi? Kalau gitu tak usah ngapa-ngapa aja ayaman. Kau ngapain tinggal di sini? Cari tempat lain. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita kontribusikan? Apa yang bisa kita kasih? Itu. Makanya CCTV itu sisi kanan, sisi kiri. Dah, itu hari ini mudah-mudahan abang kakak kita semuanya dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Ya, ulang lagi, hati lapang, rezeki datang. Hati lapang, lunas hutang. Nah, ini yang paling penting. Hati lapang, hidayah datang. Ya Allah, hidayah ya Allah. Hidayah ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Kalau sudah ada, jangan pergi hidayahnya ya Allah. Nikmat betul di masjid, nikmat betul berkhidmat di jalan Allah ini. Mudah-mudahan hati itu terus ada. Dan kita tidak pernah kepancing gitu untuk mengeluh, berhenti, atau menghasut orang untuk berhenti. Kita justru malah ada terus di sini. Kemarin saya bilang di mana, kemasjidan ya, bertahanlah lebih lama. Oh bukan di kemasjidan, di Ampera. Bertahanlah lebih lama. Istiqomahlah. Fastaqimu ilaih. Ujian pasti ada. Tapi bertahanlah lebih lama. Sampai kapan ayaman? Sampai mati. CSM.
cuma sampai mati. Bertahanlah lebih lama, cuma sampai mati. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya Bang Kakak. Doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak kami 4F. Doakan juga mama saya, ibu saya, kami sekeluarga besar. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan kita minta sama Allah semoga kita semuanya istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. Amin Allahumma. Terima kasih banyak Abang Kakak. Sehat-sehat semuanya ya. Panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah, dimudahkan segala urusan. Buat yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Banten, ya. Kita ketemu insya Allah tanggal 29 malam di AIS BSD. Namanya Kumpul Keluarga. Mudah-mudahan semuanya sehat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.